Selanjut, Selanjutnya, eh, di dalam menu ini Bapak Ibu tuh tidak hanya bisa memilih satu alamat dropping atau satu alamat pengiriman ya. Jadi bisa lebih dari 7, bisa lebih dari 10 alamat, itu bebas aja sesuai dengan rute perjalanannya si kendaraan tersebut. Misalkan dari rute A ke rute B, dia memiliki 10 toko pengiriman, maka dari menu tersebut, menu ini bisa dibuat langsung alamat tujuannya sebanyak 10. Seperti itu. Nanti tinggal ditambah-tambahkan aja setelah diklik-klik pada peta yang seperti di video terlampir, dia akan membentuk daftar-daftar alamatnya ya Bapak Ibu ya. Di sini bisa dilihat. Nah, selanjutnya nih Bapak Ibu nih setelah misalkan alamat ini sudah di mapping, oh saya hanya ada 10 pengiriman. Nah, selanjutnya dia akan kebentuk ya Bapak Ibu ya seperti yang di tampilan layar ini. Ada 10 pengiriman atau ada 10 tujuan. Terus kemudian bisa di sini bisa untuk itu ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah misalkan 10 tujuan ini sudah dibuat, terus kemudian kita menampilkan daftar kendaraan yang tersedia. Jadi secara sistem karena kendaraan-kendaraannya sudah terpasang atau terinstall oleh GPS, maka di menu ini kita menampilkan rekomendasi kendaraan-kendaraan yang paling terdekat dari titik-titik tujuan tersebut. Seperti itu. Jadi di sini akan menampilkan daftar list kendaraan ya Bapak Ibu ya. Di sini nanti ada daftar list kendaraan, Bapak Ibu tinggal pilih aja. Setelah dipilih akan tampil seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih tambah tujuan baru pun bisa Bapak Ibu. Kemudian kita ada fitur optimasi rute nih Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengoptimalkan rute-rute mana duluan yang terdekat dari poolnya Bapak Ibu seperti itu. Jadi di sini masih ada aktivitas yang kami berikan, apakah rutenya mau dioptimalkan atau tidak, itu nanti balik lagi ke Bapak Ibu seperti itu. Selanjutnya tinggal kita klik kalau mau dioptimalkan rutenya, kemudian setelah diklik, nanti kita akan menampilkan pop-up banner seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya nanti tinggal dijalankan aja nih, diisi jangan lupa diisi informasi penugasan tuh yang wajib diisi adalah plat nomor dan pilih pengemudinya itu juga wajib diisi. Namun kalau misalkan Bapak Ibu ada kebutuhan, contoh driver ini ternyata sakit, oh kita tanpa ada driver apakah bisa atau tidak? Pertanyaannya adalah jawabannya bisa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa nge-assign DO-DO tersebut tanpa harus adanya si driver. Namun yang paling wajib adalah harus dibutuhkan adalah, Belum verifikasi. oke, saya lanjut. Nah, di sini jangan lupa dipilih drivernya ya. Terus kemudian kita ada fitur kalau diperhatikan adalah nomor WhatsApp. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mengisi nomor WhatsApp, ini lebih ke arah sebenarnya agar customer Bapak Ibu tuh tahu pengirimannya udah sampai mana. Nanti ketika pengiriman sudah masuk ke toko pertama atau toko kedua, secara otomatis si penerima nomor WhatsApp ini akan mendapatkan informasi ya Bapak Ibu bahwa kendaraan sudah memasuki wilayah toko A dan itu nanti Bapak Ibu dari sisi customer akan mendapatkan notifikasinya seperti itu. Jadi nggak perlu lagi nih misalkan kalau misalkan ada pertanyaan Pak pengirimannya udah sampai mana ya kendaraannya sampai mana, tinggal diisi aja nomor yang akan mendapatkan informasinya atau nomor customernya di sini, maka otomatis nanti akan masuk ke WhatsApp informasinya seperti itu. Nanti setelah diisi, jangan lupa klik jadwalkan sekarang ya Bapak Ibu agar 10 pengiriman ini langsung ke assign ke plat nomornya seperti itu. Orderan minggu ini 200 karton datang kami. Oke, selanjutnya kita masih ke tahap pengenalan fitur tracking quick assignment. Jadi fitur tracking ini itu dirancang untuk memudahkan para transporter dalam membuat atau mengelola dalam membagikan informasi pengiriman yang Bapak Ibu serta lokasi kendaraannya tuh nanti secara tepat dan mudah
Bapak Ibu bisa nge-share kepada pelanggannya atau pihak-pihak terkait. Dan yang kedua, dengan tracking link ini, pengguna dapat memantau perjalanan secara real time tanpa harus login ke sistem ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan klik linknya aja, nanti Bapak Ibu bisa nge-share ke customernya atau pihak-pihak yang terkait. Fiturnya seperti ini. Nanti ini ya yang akan muncul ke WhatsApp. Tadi pada saat kita membuat fitur quick assignment, yang 10 titik-titik lokasi droppingnya, pengiriman yang sudah kita petakan, kita mapping, kemudian tadi kita sempat isi nomor WhatsApp-nya, maka tampilan informasinya adalah seperti ini. Selanjutnya di sini pengenalan fitur tracking masih di dalam pengenalan fitur tracking link assignment ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Nantinya ke depannya fitur tracking link ini dirancang untuk bisa digunakan oleh customer semudah penggunaan Gojek atau Grab seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti kayak kita pada umumnya pilih GoSend atau GoFood atau GrabFood atau GrabBike seperti itu. Nanti Bapak Ibu ke depannya bisa merancang atau melihat dari link tracking ini seperti ini tampilannya kurang lebih. Dan terakhir, bagaimana sih misalkan timbul pertanyaan, Mas, gimana kalau kita caranya untuk nge-share linknya? Nah, nanti Bapak Ibu setelah DO tanpa DO tadi atau quick assignment tadi sudah dijadwalkan atau dalam perjalanan, Bapak Ibu bisa masuk ke menu manajemen pengiriman lalu nanti di menu penugasan seperti ini. Nah, dengan nomor FO-nya atau tadi ya, ini nomor WhatsApp-nya sudah kita isi, kemudian DO-DO-nya atau pengirimannya ke 3 lokasi, kita klik jadwalkan penugasan, kemudian di perjalanan ini jangan lupa ya Bapak Ibu ya, di dalam perjalanan ini dalam penugasan itu nanti kita ada akan memberikan timeline rute atau status-status seperti itu. Misalkan nih yang warna biru, artinya itu kendaraannya atau ordernya itu dalam perjalanan Bapak Ibu. Jadi in transit gitu. Bisa dibilang mungkin bahasanya in transit list seperti itu. Nanti ada warna merah Bapak Ibu. Warna merah apa sih? Jadi warna merah itu adalah menginformasikan bahwa kendaraan sudah sampai di lokasi tersebut namun melebihi dari waktu estimasi, ngaret gitulah bahasanya mungkin. Yang tadinya estimasinya dia nyampe nih jam 10.30, ternyata waktu nyampe jam 11.30. Itu nanti line line rutenya ini akan berwarna merah nih Bapak Ibu. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada warna hijau ya Bapak Ibu. Yang warna hijau adalah waktu yang paling tepat. Misalkan dia di kita plan adalah di jam 10.30 dia nyampe di toko A. Seperti itu. Kemudian realnya dia nyampainya juga pun jam 10.30. Maka otomatis timeline rutenya itu dia akan berwarna hijau yang menandakan artinya tepat waktu dalam melakukan pengiriman. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi saya ulang, warna biru itu masih dalam perjalanan atau in transit. Warna merah adalah waktu yang longgar atau ngaret dari waktu estimasi yang ditentukan. Dan yang ketiga adalah warna hijau adalah waktu yang on time delivery seperti itu. Kemudian saya lanjut lagi ya videonya ya. Terus setelah Bapak Ibu udah masuk ke menu pengiriman, lalu ada penugasan, nanti dilihat dipilih pada tab FO perjalanan. Kemudian kita klik. Nah, di sebelah kanan ada fitur bagikan nih. Nah, di sini adalah bagikan link tracking untuk quick assignment Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung salin tautan atau lihat pelacaknya langsung pun bisa seperti itu. Nah, setelah disalin, maka nanti tampilannya adalah seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Mungkin dari sini dulu ada yang ingin ditanya dulu Bapak Ibu terkait quick assignment, pengiriman DO dan bagaimana cara untuk nge-tracking link tersebut seperti itu. Monggo kalau ada yang bertanya dulu silakan bisa angkat tangan atau open mic-nya. Kita ada waktu di tengah-tengah sesi ini terkait quick assignment dan linknya kurang lebih 10 menit. Nanti di sesi selanjutnya di akhir kita akan ada tanya jawab lagi. Silakan Bapak Ibu, jangan segan-segan dan malu-malu untuk bertanya. Monggo diangkat tangannya atau open mic-nya silakan.
Ayo Bapak Ibu silakan bertanya terkait fitur quick assignment atau pengiriman DO secara cepat nih. Jadi kembali lagi sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya mau memberi basicnya adalah fitur quick assignment ini adalah pengiriman atau delivery order secara cepat dan tepat dengan kurang waktunya itu kita nge-create di 8 detik kurang ya Bapak Ibu. Dan tanpa harus ada master data customer terlebih dahulu. Jadi tanpa harus ada data master customer, kita bisa langsung menugaskan sebuah armada untuk mengirim ke beberapa titik dari menu quick assignment seperti itu. Halo Ada Pak, pertanyaan atas Ibu Siti Anjani, monggo silakan Bu kalau ingin bertanya. Oh, oke. Itu tadi Bapak Victor dia juga itu. Oh ya, ada berarti saya duluan ya. Oke, pagi Pak Adi. Saya mau tanya soal yang quick assignment itu tadi ada yang bisa kasih notif WA itu. Nah, notif WA itu eh, nomor yang bisa dimasukin cuma satu kah? Atau bisa lebih gitu misalnya? Oke, nomor tadi ya di fitur pada saat notifikasi WA-nya ya. Memang Bapak Ibu atau Bu Siti, untuk saat ini kita baru bisa menerapkan satu nomor saja. Namun kedepannya ini juga masih dalam tahap development dari tim produk kita ya, dari tim produk McKinsey bahwa kedepannya akan ada bisa mengisi di beberapa nomor untuk beberapa customer Bapak Ibu. Seperti itu Bu Siti. Jadi untuk saat ini Bu Siti baru satu aja memang, baru satu aja. Tapi nanti ke depannya kita akan mendevelop terkait nomor customer itu kita bisa share beberapa dan berdasarkan beberapa customer di dalam pengiriman tersebut. Seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanya lagi. Oke, Pak Victor, ada pertanyaan. Silakan Pak Victor. Monggo, silakan bertanya Pak. halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Victor, gimana Pak? Pak, saya pertanyaannya sama sih Pak, seperti Bu Siti. Cuma satu lagi Pak, ini kalau customernya itu dia tidak memberikan alamat jelas gitu Pak ya, dia hanya menyebutkan misalnya di Depok sebelah apa-apa-apa seperti itu kan, itu quick assignment-nya akan sulit ya Pak ya. Kita kan harus tahu titik koordinatnya ya Pak ya. Sedangkan ini orang itu kan customernya customer baru Pak. Dia hanya Oke, menyebutkan oke. itu gitu Pak alamatnya. Itu problemnya Pak. Sebenarnya bisa Pak dari nambahkan alamat sebenarnya juga bisa Pak dari menu live view kita. Jadi nanti sebentar ya Pak, aku mau share screen nih untuk nambahkan alamat yang tidak terdaftar alamatnya di Google Map ya. Mungkin seperti itu ya Pak. Betul Pak. Oke, oke izin sebentar Pak, saya akan coba share. Jadi sebenarnya untuk pertanyaannya adalah lebih kemana, gimana caranya kalau kita nggak tahu atau mendaftarkan sebuah alamat yang tidak terdaftar di Google Maps. Sebenarnya selain dari menu fitur Quick Assignment, Bapak juga bisa dari menu Live View, Pak. Contoh misalkan di menu Live View kita taruh adalah Depok ya, Pak. Misalkan atau setelah kita zoom in, misalkan nih salah satu contohnya ada, misalkan di sini, nah di sini tuh alamatnya tidak terdaftar dari Google Maps. Nah ini nanti Bapak bisa klik aja Pak. Nah klik nanti simpan ke daftar alamat seperti ini. Atau langsung kirim penugasan ke sini itu bisa Pak. Nah nanti tinggal klik kirim penugasan ke sini, otomatis dia akan kebentuk. Nah seperti ini Pak. Balik lagi ke menu manajemen pengiriman Quick Assignment seperti ini.
Jadi kelihatan nih tambah tujuannya, oh dari Indramayu, Jawa Barat, Jawa Indonesia. Nah, titiknya adalah tadi yang kita klik dari menu live view seperti ini, Pak. Itu. Jadi menggunakan ini Pak ya, radiusnya besar gitu mungkin ya. Diradiusin besar aja gitu ya. Sebenarnya secara default kita kalau misalkan daftarin sebuah alamat itu tuh kita defaultnya di 100 meter Pak kurang lebih radiusnya. Namun kalau misalkan Bapak ingin membesarkan radiusnya itu bisa nanti masuknya ke data master alamat Pak seperti itu. Untuk pertama kali pada saat alamat ini didaftarkan itu default radius kita di 100 meter Pak seperti itu. Oke Pak. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi ya saya cek ya di chat ya. Dari Bapak Oga Yoga Suara. Ini kan pembuatan pengiriman by sistemnya buat tercatat pengiriman penugasan secara cepat ya Pak. Kalau untuk supirnya ada nggak notif penugasan ini misalkan kalau unitnya masih di luar sedang operasional untuk mengetahui penugasan baru secara cepat. Terima kasih. eh untuk saat ini Pak, fitur Quick Assignment ini belum nge-sync ke aplikasi driver apps Pak. Seperti itu Pak Oga. Dan ini masih dalam tahap proses pengembangan Pak, yang nantinya insya Allah Megisi akan rilis di bulan Desember tahun 2024 Pak. Jadi Pak Oga untuk saat ini sampai bulan Desember 2024 memang fitur pengiriman cepat ini atau Quick Assignment ini pertama belum ke sync dengan aplikasi driver apps-nya. Nantinya di Desember kita akan rilis. Ini tentunya akan sync ke aplikasi driver apps-nya, Pak. Tentunya juga akan dari sisi driver ya, sudut pandang driver, dia akan mendapatkan notifikasinya, Pak. Ketika si driver itu di-assign, ditugaskan atas surat perintah kerja, mendapatkan DO, nanti akan mendapatkan notifikasi dari sisi aplikasi driver apps, Pak. Insya Allah di bulan Desember tahun 2024 Pak, McKinsey akan rilis fitur Quick Assignment yang akan sync ke driver apps-nya seperti itu. Oke, ada yang ingin bertanya lagi mungkin? Sebentar. Siapa? Terima kasih. Makasih Pak Oga, sama-sama kembali. Terima kasih. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya coba akan lanjutkan ya ke fitur ke materi selanjutnya. Sebentar, materi selanjutnya adalah. Nah, ini kita akan mulai ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah, sorry, saya akan izin share screen kembali. Share, share screen. Oke, selanjutnya ya Bapak Ibu, setelah ini kita masuk ke tahap fitur-fitur yang akan rilis dalam waktu dekat Bapak Ibu. Seperti ini. Pertama ada notifikasi kalau kendaraan sudah dekat lokasi dengan customer ya Bapak Ibu. Notifikasinya seperti ini kurang lebih. Ada tiga tampilan. Pertama, dapatkan notifikasi ketika kendaraan sudah dekat melalui WhatsApp dan tentukan lokasinya seperti ini. Terus selanjutnya, informasinya adalah yang akan masuk ke WhatsApp seperti ini. Jadi nanti dengan klik akses pelacakan pada tautan berikut itu bisa langsung mengakses ke menu McKinsey Platform tanpa harus login ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ingatkan kembali tanpa harus login dari sisi customer atau pihak terkait dengan klik link ini mereka bisa langsung nge-track seperti kita nge-track di aplikasi Gojek atau Grab seperti itu Bapak Ibu. Seperti itu ya. Kurang lebih seperti ini dan nanti juga akan diperkirakan nih tiba dalam 15 menit lagi. Jadi ada estimasinya dia akan tiba di lokasi tujuan berapa menit lagi akan tiba seperti itu. Selanjutnya tambahan fitur yang akan rilis masih jadi nanti ada halaman portal untuk sisi customer Bapak Ibu. Nah, halaman portalnya hanya seperti ini aja, berisi tentang daftar pelacakan DO-DO-nya atau FO-FO-nya dia akan dapat informasi seperti itu. Jadi, misalkan dari perusahaan A, Bapak Ibu adalah perusahaan contoh Aditya Group nih. Nah, Aditya Group ini adalah mempunyai banyak customer atau relasi-relasi
yang kerjasama. Dia harus ngirim ke customer satu, customer dua, customer tiga. Nah, nanti di masing-masing customer, Bapak Ibu ya, dia hanya bisa ngelihat pengiriman yang desain ke customer satu aja. Bukan berarti tiga customer ini dari Aditya Group tuh bisa ngelihat semua gitu. Jadi udah ke portal di masing-masing customernya, Bapak Ibu. Jadi setiap customer tuh hanya bisa melihat pengiriman yang kita tugaskan ke customer satu. Begitupun juga customer dua nih, dia hanya bisa melihat mana sih pesanan-pesanan saya yang dikirim oleh Aditya Group. Nah, begitupun juga dengan customer tiga. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah ini dia halaman portal untuk customer sama dengan halaman pembelian atau Gojek dan Grab. Kembali lagi saya tekankan ya Bapak Ibu ya. Insya Allah nanti ke depannya akan seperti ini Bapak Ibu. Menunya hampir sama kurang lebih seperti ini. Terus eh, selanjutnya akan seperti ini sama. Dan ini nanti adalah fitur rilis yang waktu dekat adalah yang tadi Pak Oga tanyakan ya di chat ini. Apakah pengiriman quick assignment akan connect ke aplikasi Driver Apps? Nanti tampilannya seperti ini. Di bulan Desember insya Allah tahun 2024 akan rilis yang dimana quick assignment ini akan connect atau sync ke aplikasi Smart Driver-nya. Kurang lebih seperti ini. Oke, sesi pertanyaan kedua nih. Kita open diskusi ya Bapak Ibu ya. Tanya sebanyak-banyaknya, jangan malu, jangan ragu, jangan sungkan, ditanya aja ke kita terkait fitur quick assignment atau Bapak Ibu ada ingin pertanyaan di luar quick assignment, monggo, tapi kita prioritaskan untuk pertanyaan-pertanyaan dari quick assignment dan gimana sih cara nge-share linknya untuk ke customer seperti itu Bapak Ibu. Monggo, silakan Bapak Ibu, jangan sungkan, jangan malu. Ayo Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya, monggo. Jangan sungkan, kita masih ada waktu kurang lebih 15 sampai 30 menit ke depan nih Bapak Ibu nih. Atau mungkin nih dari FGD ini atau forum grup diskusi ini terkait quick assignment dari perusahaan Bapak Ibu nih yang ikut nih, mungkin ada yang pernah mencoba atau ada feedbacknya seperti apa, monggo. Oke, Ibu Siti Anjani, silakan Bu di open mic-nya jika ingin bertanya, silakan. Halo, halo. Ya, Ya, halo Bu. Siap. iya Pak. Oke, dari saya sebenarnya saya udah beberapa kali ya pakai assignment ini dan ya lumayan sih sebenarnya lumayan bantu apalagi buat yang notif A itu ya. Cuman ya paling feedback dari saya yang tadi sih Pak ya. Kalau bisa notif WA tuh nggak cuma satu nomor gitu. Karena kan ya kita pengen kasih ke customer, pengen buat internal juga sih. Sama ini sih Pak, saya mau nanya satu lagi. Bisa nggak ya kalau misalnya quick assignment ini tuh misalnya saya punya lokasi beberapa nih ya. Ya. Lokasi terus saya taruh Excel gitu misalnya terus saya ya ya saya bikin bikin quick assignmentnya lewat lewat Excel gitu, lewat saya masukin filenya gitu misalnya terus bikin quick assignmentnya gitu gimana Pak kira-kira? Oke, oke. Oke, Ibu Siti. Kebetulan di sini saya bersama satu ruangan dengan tim produk dari Mekisi. Mungkin untuk menjawab lebih detail dari pertanyaan Ibu Siti, di poin pertama dan poin kedua akan dijelaskan atau dijawab oleh Mas Gazi ya, selaku tim produk dari Mekisi. Silakan Mas Gazi. Oke, selamat pagi Bu Siti. Jadi untuk pembuatan fitur quick assignment ini, ketika ini dibuat secara banyak untuk saat ini masih dibuat satu persatu Bu. Nah untuk nanti ketika diperlukan fitur upload by Excel itu akan rilis di sekitar bulan Desember akhir atau di Januari awal. Gitu. Jadi untuk sekarang
ini memang salah satu fitur yang sedang kami kembangkan. Jadi mirip dengan fitur-fitur yang lain di master data, di fitur-fitur legasi yang lain sudah ada untuk upload by Excel. Di fitur ini juga kita nantinya akan ada. Cuman untuk sekarang masih dalam tahap pengembangan. Kayak gitu. Oke. Oke, terima kasih Mas Gazi atas jawabannya. Mudah-mudahan Ibu Siti kenal ya Ibu Siti, Insya Allah di bulan Desember dan Januari nanti kita akan lebih banyak, kita akan terus giat untuk mengeksplor atau mendevelop fitur-fitur tentang quick assignment ke depannya seperti apa. Maka dari itu kita juga butuh nih feedback-feedback dari Bapak Ibu sekalian seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi melalui chat oleh Bapak Oga Yoga Suara. Untuk notifikasi WhatsApp customer saya ada yang mengeluhkan karena lokasinya berada sebentar Pak, berada di jalur pemberangkatan dan kepulangan unit. Jadi ketika ada atau tidak ada pengiriman, notifikasi itu muncul hampir semua unit melewati lokasi terkirim. Oh, gini Pak, sebenarnya alamat ini ya Pak, kita lebih ke arah berarti ini adalah notifikasi alamat ketika unit itu tidak membawa order, tapi Bapak Oga mendapatkan notifikasi. Nah, itu sebenarnya eh, ada di data master alamat, Pak. Sebentar, saya coba akan share screen. Oke, nanti Bapak Auga nih di data master alamat. Di sini, contoh ya Pak, salah satu aja nih anggap yang geprek ini. Nah, di sini kan ada fitur tambahkan notifikasi WhatsApp. Nah, ini di unchecklist aja Pak. Agar kedepannya nanti misalkan ada kendaraan yang tidak membawa order, ternyata melewati lokasi, jadi itu nggak akan mendapatkan notifikasinya Pak Oga, seperti itu. Jadi nanti mainnya triggernya di data master alamat ya Pak. Nanti diklik nama-nama alamatnya, kemudian di unchecklist notifikasi via WhatsApp-nya seperti itu Pak Oga. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Ibu Siti melalui chat. Berarti untuk masukan tujuan masih satu-satu ya Pak. Betul Ibu Siti, untuk saat ini masih satu-satu. Seperti yang sesuai diinfokan oleh Mas Gazi selaku tim produk dari Mikisi, yang nantinya insya Allah ini akan bisa diimpor melalui bulky ya, seperti itu di bulan Desember atau Januari seperti itu. Berbarengan dengan ngesinya fitur quick assignment dengan driver apps seperti itu. Oke sih Pak, makasih sama-sama Ibu Siti. Gimana Pak Oga? Apakah dari jawaban saya tadi sudah cukup dimengerti Pak Oga? Kalau terkait notifikasi itu muncul hampir semua unit yang melewati lokasi terkirim. Jadi nanti triggernya Pak Oga bisa masuk ke data master alamat dan nanti notifikasi via WhatsApp ini bisa di unchecklist. Pun misalkan Bapak kalau notifikasinya mau nggak mau masuk ke email atau tidak ke email, nanti di notifikasi aja Pak ya. Di menu notifikasi pengaturan di sini Bapak bisa unchecklist seperti itu. Oke, mungkin ada yang ingin ditanya kembali dari Bapak Ibu selain Pak Oga, Ibu Siti, mungkin. Oke, Pak Oga, berarti manual ya untuk mengaktifkan notifikasi ketika dia order. Oke, siap Pak, terima kasih. Siap, betul sekali Pak Oga. Betul sekali. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu, oke, ada pertanyaan lagi dari atas nama Sian Reinhardt. Untuk quick assignment, ini kira-kira titik alamatnya bisa saya simpan tidak ya ke depannya? Karena kemungkinan besar titik perjalanan unit saya hampir selalu sama tiap harinya. Oke, oke, silakan Mas Gazi. Oke, selamat pagi Pak Sean. Jadi untuk sekarang alamat yang di-set ketika belum ada di masuk masuk master data, belum ada fitur auto save-nya untuk langsung masuk ke master data. Nah, namun ntar di bulan Januari, uh,
kita akan menambahkan fitur tersebut. Kebetulan sudah ada yang masuk juga kemarin request fitur tersebut di saat Negizi ketemu dan menanyakan ke pengguna fitur quick assignment ini. Nah, di bulan Januari nanti juga akan ada tambahan, yaitu selain tadi yang bisa upload file Excel, nanti juga bisa melakukan penjadwalan otomatis. Jadi tidak perlu untuk membuat membuat rute untuk seremoni satu-satu, tetapi langsung membuat sekali saja lalu bisa dijadwalkan untuk auto pembuat penjadwalannya secara otomatis kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Gazi. Jadi ke depannya saya ulang Pak, saya note. Ke depannya itu nanti akan otomatis Pak Syam. Seperti itu. Baik Pak, sangat ditunggu update-nya. Oke Pak, Insya Allah Pak di bulan Desember, akhir tahun Desember 2024 dan Januari 2025 kita akan rilis Pak. Nanti kita akan umumkan Pak. Oke, ada pertanyaan dari atas Pak Robert Alexander. Manajemen pengiriman ini mendukung pembuatan surat jalan tidak ya? Silakan Mas Gazi. Oke, nah untuk saat ini kita di manajemen pengiriman itu ada dua tipe. Yang pertama adalah pengiriman penugasan yang menggunakan delivery order atau pengiriman, dan juga yang tanpa delivery order. Nah, untuk Bapak Ibu yang menggunakan Make Easy Pro itu ada fitur surat jalan pada delivery order atau pada bagian pengiriman. Nah, untuk yang fitur yang dijelaskan oleh Mas Adik ini, quick assignment ini untuk sekarang belum ada cetak untuk surat jalannya. Jadi untuk sekarang Bapak Ibu bisa menggunakan cetakan surat jalan yang sudah dipakai sekarang saat ini. Nah, sembari sebenarnya ini nanti fitur surat jalannya akan ditambahkan kayak gitu. Jadi untuk target dari fitur surat jalan ini kurang lebih akan ada di bulan Februari. Untuk sekarang masih belum ada. Jadi fitur surat jalan tanpa DO ini Pak Robert akan rilis di Februari 2025 Pak. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Ibu atau Bapak Mayumi Rizky. Apa template surat jalannya bisa menyesuaikan surat jalan yang bisa dengan kita buat? Oke, terkait template surat jalan sih Pak, sorry Bapak Ibu, mungkin kita default Pak sebagai contoh sih mungkin gini ya Pak, ke depannya nih contoh surat jalannya akan saya sepil kurang lebih seperti ini. Surat jalan. Nah, kurang lebih Bapak Ibu untuk saat ini gambarannya seperti ini ya Bapak Ibu, surat jalannya nanti ada nomor pengiriman, ada statusnya, ada waktu keberangkatan, plat nomor pengemudi, nomor shipment. Ini adalah item produknya yang dibawa seperti ini. Lokasi asal dan alamat dropping. Ini adalah POP-nya, proof of pick up, dan ini adalah proof of delivery POD-nya seperti ini. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Robert. Apakah DO-nya nantinya bisa dihubungkan dengan aplikasi lain seperti Akuret? Eh, untuk integrasi ini ya Pak, yang tanpa DO, saat ini sih kita memang sudah terintegrasi dengan Akuret Pak. Tapi di fitur atau di modul eh, pengiriman DO yang tidak menggunakan atau tidak menggunakan quick assignment Pak, seperti itu. Dan quick assignment ini ke depannya itu kita masih garap Pak, masih kita kaji agar apakah ini juga relate atau bisa ngefix ke menu akurat Pak atau menu-menu SAP lainnya seperti itu. Yang saat ini sih bisa Pak, tapi fiturnya pengiriman DO normal ya Pak, biasa gitu. Namun kalau yang tanpa DO atau quick assignment, kita sebutnya quick assignment ini masih kita kaji Pak, masih kita kaji-kaji, telusuri, kita cari eh,
negatif dan positifnya Pak ketika kita nge-sync ke akurat tentunya dan sistem-sistem SAP lainnya seperti itu. Seperti itu Pak Robert. Bapak atau Ibu Mayumi Rizky, baik Pak, terima kasih. Sama-sama Bapak Ibu, seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama kembali. Terima kasih kembali Bapak Robert. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan kembali. Kalau manajemen biaya itu apa ya? Kalau manajemen biaya ini Pak, konsepnya adalah cost management. Ketika sebuah perusahaan ada pengiriman dari lokasi A ke lokasi B, kemudian selama dari lokasi A ke lokasi B, perusahaan itu memberikan uang jalan Pak untuk si drivernya. Contoh misalkan BBM, parkir, terus kemudian uang emergensi, makan atau lain-lain seperti itu. Nah, itu nanti kita buatnya di manajemen biaya Pak, seperti ini. Jadi sebentar saya arahkan. Jadi nanti di sini menunya manajemen biaya, nanti tinggal kita tambah aja biaya perjalanan kendaraan atau biaya lainnya, itu nanti Bapak Ibu bisa isi. Nah, di sini adalah nomor FO-FO-nya Pak yang sudah kita bentuk seperti itu. Nah, nanti tinggal silakan diisi tanggal transaksinya, akun sumber dana, nanti Bapak Ibu bisa simpan sebagai default atau sertakan info plat nomornya dan nantinya ini juga akan sync ke akurat Pak seperti itu. Setelah jadi seperti ini nanti tampilan yang sudah dikonfirmasi. Nah, ini seperti ini Pak. Misalkan pengiriman dari A ke B, si driver itu dikasih biaya bensin sebanyak 100.000, tampilannya seperti ini. Kalau mau dilampirkan buktinya, monggo, nanti bisa diimport, tinggal pilih foto-foto atau bukti bon bensinnya. Kurang lebih seperti itu Pak Robert. Jadi istilahnya mungkin uang jalan gitu Pak, untuk si driver atau untuk armadanya dalam sebuah pengiriman. Seperti itu. Oke, silakan Bapak Ibu. Kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi nih untuk open diskusi. Atau boleh banget Pak, Bapak Ibu feedbacknya yang sudah menggunakan fitur assignment ini, boleh Pak diinformasikan ke kita feedbacknya. Misalkan ada seperti ini, seperti itu. Kita sangat open banget Pak menerima feedback dari perusahaan-perusahaan Bapak Ibu nih terkait fitur quick assignment. Oke, ada pertanyaan dari Pak Robert, berapa besar transaksi pengiriman yang bisa dilakukan per hari? Transaksi pengiriman ini dalam konteksnya manajemen biaya atau konsep sistem EKISI mampu menampung berapa DO dalam sebuah sistem per hari? Kalau yang pertama, kalau misalkan dalam konteks biaya, itu berapa besar transaksi pengiriman yang bisa dilakukan? Oke, semuanya yang dilakukan per hari itu umumnya semua detailing dari perjalanan, Pak. Uang jalan perjalanan dari A ke B ke C ke D ke E, berapapun itu nominalnya, itu kita bisa input di sini, Pak. Jadi ini unlimited tak terhingga Bapak mau masukkan rinciannya ini nggak hanya biaya bensin aja, bahkan ada biaya lain-lain sampai 10 raw yang nominalnya bahkan sekali perjalanan 10 juta untuk si driver dia nggak pulang dari Senin sampai Minggu kita berikan 10 juta itu bisa unlimited tak terhingga. Itu yang pertama dari segi cost management. Pun yang kedua dari segi kita membuat create DO atau create quick assignment tanpa DO, nanti outputnya akan berbentuk nomor FO atau fleet order, itu pun kita unlimited Pak dalam seharinya. Bahkan kalau misalkan nanti import bulky-nya sudah rilis di bulan Januari 2025, kita kalau Bapak mau ngimport 10.000 raw atau 1.000 raw data pengiriman itu pun kita tersedia Pak. Jadi unlimited Pak, seperti itu dalam perharinya. Seperti itu Pak Robert. Kalau perjalanan sudah selesai, apakah akan terhapus sendiri atau ada backupnya? Secara kehapus dari sistem tuh tidak ada Pak. Perjalanan selesai itu kita akan menampilkan di sini Pak. Menunya adalah di penugasan.
manajemen pengiriman, penugasan. Ini adalah daftar-daftar pengiriman yang sudah selesai. Nah, ini yang tanpa DO juga pun ada Pak di sini. Dan ini akan ke sistem, akan kesimpan di sistem McKinsey platform di domain Bapak tentunya. Ini unlimited Pak, seperti itu. Contoh nih, misalkan kita mau nyari yang coba router paling terakhir ya, tanggal 17. Contoh nih di 23 September Pak, ini datanya masih ada Pak, seperti ini. Dan ini pun masih bisa Bapak tarik datanya nanti di menu lapor Pak, seperti itu. Sorry. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga Bapak bisa ngeliat nih rutenya, rute aktual, rute rencananya tuh kelihatan seperti ini. Jadi secara data dia rute aktualnya nih, misalkan kita udah mapping, oh dia rute aktualnya dari, nah dari sini nih Pak. Nanti misalkan rute rencananya, kalau misalkan rute rencana dia kan yang garis biru nih seperti ini pengirimannya. Nanti kalau rute aktual dia akan berwarna garis hijau Pak. Dia aktualnya misalnya belok dulu nih ke Blok M atau ke Gandaria City. Lewatnya Senayan City nanti motongnya di Senayan baru masuk ke Sudirman. Itu nanti adalah rute aktual nanti berline hijau. Terus ini ke backup, tentunya ini ke backup Pak di cloud kami Pak, di cloud Megisi. Jadi segala bentuk Bapak transaksi input itu nanti kita ada backupnya. Secara back end dan secara front end juga tetap akan tampil datanya Pak. Seperti itu. Sampai berapa tahun data dapat disimpan? Kalau untuk sekarang Pak, data kesimpan tuh belum ada penghapusan Pak. Jadi data akan kesimpan selama-lamanya selama Bapak subscribe dengan Mekisi Pak. Seperti itu. Jadi selama Bapak subscribe dengan Mekisi, misalkan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu data akan akan kami simpan Pak. Dan saat ini pun memang kita tidak ada untuk sistem penghapusan data Pak. Seperti itu. Datanya berarti unlimited ya Pak, betul sekali Pak. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau memberikan feedback. Kita masih ada waktu kurang lebih di 9 atau 10 menit ke depan sebelum saya akhiri. Eh, Mungkin dari Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya. Oke, kalau ada perubahan perjalanan di tengah jalan, apakah bisa diantisipasi Pak? Kalau ada perubahan Mas Gazi, monggo di tengah jalan. Untuk perubahan perjalanan ini ganti rute seperti itu ya. Untuk sekarang kita masih belum ada fitur untuk interaction atau ganti rute di tengah jalan. Namun sebagai alternatifnya, Bapak Ibu bisa menyelesaikan penugasan dan create baru untuk kendaraan tersebut. Gitu. Nah, nanti akan ditambahkan juga untuk ada penggantian rute di tengah jalan. Namun untuk sekarang masih masih eh, belum ada gitu. Jadi terima kasih, nanti ini akan jadi tambahan Feedback buat kita. dan feedback juga buat mengisi agar bisa ditambahkan untuk mengakomodir perubahan rute di tengah jalan. Oke, oke, terima kasih Mas Gazi, Pak Alper. Baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak Robert. Terima kasih kembali. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya kembali. Monggo Bapak Ibu silakan. Kita masih ada waktu 7 menit lagi nih, lumayan nih untuk sisi tanya jawab atau mau memberikan feedback. Silakan. Kami sangat menerima banget feedback dari Bapak Ibu nih.
Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin saya akan akhiri event seminar tentang quick assignment ini. Kembali lagi, tidak lupa saya ucapkan terima kasih ke Bapak Ibu yang sudah ikut join dalam seminar dari McKinsey terkait quick assignments. Terima kasih. Nanti ke depannya Bapak Ibu nih kalau misalkan butuh training terkait fitur assignment ini, Bapak Ibu bisa hubungi ke nomor 0822 6087 0491 atas nama David McKinsey seperti ini. Mungkin Bapak Ibu bisa screenshot terlebih dahulu. Ini nomornya terpapar. Bapak Ibu bisa screenshot nih nomornya di 0822 atau mungkin saya bantu chat ke sini ya Bapak Ibu ya. Apabila Bapak Ibu bisa, oh sudah dibantu oleh Mas Gazi. Training fitur quick assignment bisa menghubungi ke nomor 0822 6087 0491 atas nama David. Nanti kontak ke nomor ini ya Bapak Ibu ya untuk apabila butuh training terkait fitur quick assignment dan gimana cara kita nge-share link tersebut ke customer-customer Bapak Ibu seperti itu. Dan kemudian kita juga memberikan form evaluasi yang dimana bertujuan agar kami bisa memperbaiki kualitas kami ke depannya ya Bapak Ibu ya monggo kita open silakan diisi form office-nya seperti itu. Pak Robert, oh, terima kasih. Semoga bisa diskusi lebih lanjut. Siap, Pak Robert, sama-sama Pak Robert. Nanti jika timnya ingin melakukan training, Pak, bisa kontak ke sini ya, Pak. Oke, selanjutnya saya akan tutup event seminar ini. Terima kasih kembali saya ucapkan untuk Bapak Ibu yang sudah ikut seminar dari McKinsey terkait fitur quick assignment. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya Aditya Yuda Trisna selaku trainer dari McKinsey untuk izin untuk undur diri ya Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang semuanya.